Ketika pertama kali kalian mendengar kata ikan piranha, apa yang kalian pikirkan? Ganas, buas, atau malah menakutkan? Mungkin gambaran yang paling dikenal dari ikan piranha adalah keganasannya yang suka mencabik-cabik siapapun yang masuk ke perairan yang dihuni oleh mereka. Gambaran tersebut merupakan hasil dari tampilan di media, seperti film yang membuat mereka mendapatkan reputasi menyeramkan. Tapi apakah benar piranha seganas itu? Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ikan piranha. Bila mengingat ikan air tawar yang sangat ganas, mungkin piranha menjadi salah satu ikan yang terlintas dalam benak kalian. Berkat kemunculannya di film atau cerita-cerita yang tersebar di kalangan penggemar ikan predator. Piranha adalah nama umum untuk ikan air tawar dari keluarga Serrasalmidae dan masuk ke dalam 5 general atau genus yang terdiri dari piranha modern dan 1 genus dari piranha purba, yaitu megapiranha yang telah punah sekitar era Miosin akhir sekitar 8 hingga 10 juta tahun yang lalu. Saat ini terdapat 40 hingga 60 spesies piranha yang telah diklasifikasikan dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kita mungkin mengidentifikasi piranha dengan warna merah di bagian perutnya. Namun sebenarnya itu hanyalah salah satu dari spesies piranha saja. Piranha perut merah merupakan piranha yang paling dikenal dan sering muncul di media-media. Namun nyatanya piranha memiliki berbagai jenis dengan rupa berbeda-beda. Habitat ikan piranha adalah asli dari benua Amerika Selatan. Meskipun mereka lebih dikenal sebagai penghuni sungai Amazon. Namun sebenarnya piranha tidak hanya hidup di Amazon, tetapi ikan ini juga menghuni perairan air tawar lainnya. Tetapi memang spesies ikan piranha paling beragam berada di sungai Amazon, yang memiliki bentuk tubuh agak bulat atau oval dengan ukuran yang beragam tergantung spesiesnya. Namun ukuran maksimalnya tidak akan lebih dari 60 cm. Bagian tubuh ikan piranha yang paling menjadi sorot perhatian adalah giginya. Gigi piranha memiliki 1 baris gigi tajam di kedua rahangnya. Giginya berbentuk segitiga dan runcing. Bila kita lihat lebih dekat bisa terlihat gergaji halus di setiap giginya, yang membuat gigi tersebut menjadi senjata andalan ikan piranha untuk makan ataupun menghindari bahaya. Dan tidak hanya itu, gigi tajamnya juga didukung oleh gigitan yang kuat dari ikan yang satu ini. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa kekuatan gigitan dari piranha hitam berukuran 1,1 kg dapat mencapai 320 Newton. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, piranha menjadi salah satu ikan dengan gigitan terkuat di dunia. Bahkan mungkin yang terkuat di antara jenis ikan manapun bila dihitung dengan perbandingan ukuran tubuhnya. Piranha hitam jauh melampaui hiu putih bahkan megalodon. Sekalipun rahasia dari kekuatan gigitan ini terletak di otot aduktor mandibola masif yang terdapat di rahang mereka, yang dapat menggerakkan rahang bawahnya dengan kuat. Piranha memang memiliki gigitan yang kuat. Bila berbicara piranha, khususnya piranha perut merah, sebagian besar orang akan teringat dengan ikan ganas yang menyeramkan. Gambaran karakter tersebut merupakan efek dari media-media, terutama film. Tapi kenapa film menggambarkan piranha sebegitu menyeramkannya? Hal tersebut dikarenakan perilaku dari ikan piranha yang hidup secara berkelompok meskipun spesies lainnya lebih menyendiri. Kelompok piranha tersebut ketika sedang makan, mereka akan menggeruti atau mencabik secara bersama-sama makanannya. Hal tersebut mungkin membuat piranha terlihat ganas. Selain itu, Presiden Amerika Serikat ke-26 bernama Theodore Roosevelt pernah berkunjung ke Brazil pada tahun 1913. Singkat cerita, saat berada di sana ia disuguhkan dengan pertunjukan ikan di sebuah sungai, yang akhirnya diberi nama Rio Teode. Di sungai itu penduduk setempat menceburkan sapi sakit dengan luka berdarah di tubuhnya. Dan alhasil mantan Presiden Amerika Serikat itu tercengang. Dengan ganasnya sekelompok ikan memakan dan menghabisi sapi tersebut. Hal yang terjadi di depan matanya ini akhirnya ditulis oleh Roosevelt dalam bukunya berjudul Brazilian Wilderness. Catatan Roosevelt menjadi berita yang cukup populer dan inspirasi dari banyak film Hollywood. Namun seperti semua hal yang bersifat entertain, film juga sering menyajikan hal yang terkesan lebay dan berlebihan demi kepentingan entertain. Piranha adalah salah satu korban dari media yang menyajikan secara berlebihan dan lebay.
Semua cerita mengenai ikan piranha selalu menggambarkan keganasan. Namun nyatanya ikan piranha tidak seganas dan semenakutkan seperti di film-film Hollywood. Di dunia nyata piranha justru adalah ikan yang penakut. Perilaku berkelompok dari beberapa spesies piranha bukanlah bertujuan bertindak ofensif, melainkan mereka membentuk skullfish sebagai sistem pertahanan diri dari predator, bukan sebagai cara berburu. Selain itu piranha juga ternyata lebih bersifat pemulung daripada pemburu. Mereka lebih suka mengais bangkai atau makanan sisa daripada menyerang mangsa hidup, kecuali yang berukuran lebih kecil atau sedikit lebih besar darinya. Jadi mereka tidak akan memakan manusia yang berenang di sungai. Hal tersebut selama ini sangat bertolak belakang dengan anggapan umum tentang piranha. Tapi akan berbeda cerita jika kalian menaruh bangkai hewan atau hewan yang terluka. Piranha akan menyerang dan memakannya. Karena ikan piranha bersifat pemulung. Dalam hal makanan piranha juga dikenal sebagai ikan pemakan daging. Tetapi nyatanya mereka bersifat omnivora, di mana mereka juga memakan buah-buahan dan biji-bijian. Serangan piranha terhadap manusia biasanya hanya berupa luka kecil yang ringan. Itu pun dilakukan bukan karena piranha ingin memakan manusia, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri. Karena merasa terancam. Sampai saat ini belum ada bukti resmi tentang kematian yang benar-benar disebabkan oleh piranha atau berita manusia yang dimakan piranha. Biasanya karena korban telah mati sebelumnya, entah itu karena tenggelam atau yang lainnya. Akan tetapi piranha tetap dapat menjadi agresif di kondisi tertentu. Salah satu yang penyebabnya, ketika di saat makanan menipis atau saat dalam kelompok yang terlalu padat, yang dapat terjadi saat kondisi air sedang surut. Tetapi tetap saja apa yang digambarkan di media selama ini terlalu dibesar-besarkan. Lalu bagaimana dengan sapi dalam kasus mantan Presiden Amerika Serikat? Ternyata hal itu merupakan settingan penduduk setempat, yang bertujuan demi membuat mantan Presiden Amerika Serikat itu terpukau. Mereka menutup sungai dengan jaring lalu menaruh banyak piranha, bahkan mungkin hingga ribuan ekor di dalam area tersebut, dan membiarkannya tanpa memberinya makan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, piranha dapat menjadi agresif saat makanan menipis dan berada dalam kelompok yang padat. Itulah sebabnya ikan-ikan ini menjadi sangat ganas. Sementara untuk sapi yang dimasukkan sebagai umpan juga merupakan sapi yang terluka dan tidak berdaya. Jadi wajar saja ikan piranha menyerang dan memakan sapi tersebut. Piranha berkembang biak secara musiman, di mana musim kawin terjadi sekitar bulan Desember hingga Maret. Betina ikan piranha biasanya menaruh telurnya di lumpur atau rerumputan di dasar sungai. Setelah itu jantan akan membuahi telurnya secara eksternal. Seperti ikan pada umumnya, telur piranha akan menetas menjadi larva, di mana larva-larva ini akan bergantung pada kuning telur sebagai sumber makanan, hingga berkembang menjadi piranha muda. Masa hidup ikan piranha berkisar 5-7 tahun lamanya. Meskipun di film piranha adalah hewan yang ganas dan menyerang siapa saja, akan tetapi di kehidupan nyata piranha justru menjadi sumber makanan dari banyak predator seperti kawanan burung, lumba-lumba air tawar, berang-berang, dan ikan yang lebih besar darinya. Ciri jelas-jelas ikan piranha bukanlah hewan yang menakutkan bagi para predator. Selain itu, piranha juga dapat kerap dimanfaatkan bagi manusia, entah itu sebagai peliharaan atau makanan. Tetapi piranha juga kerap menjadi musuh bagi para nelayan. Hal tersebut bukan karena nelayan takut dengan ganasnya ikan piranha, melainkan karena piranha seringkali mencuri umpan dan merusak alat tangkap serta memakan hasil tangkapan, dan terkadang menggigit jika tertangkap tidak sengaja. Di beberapa negara piranha juga dilarang untuk dipelihara atau dilepas secara liar, karena berpotensi menjadi spesies invasif. Ada satu lagi anggapan tentang piranha, yaitu dikatakan mereka dapat mendeteksi darah. Hal ini adalah benar, piranha dapat mendeteksi darah dalam 200 liter air. Selain darah, mereka juga tertarik dengan gerakan ribut di air, karena itu merupakan salah satu cara bagi mereka untuk mendeteksi makanan. Itulah dia piranha, ikan yang memiliki reputasi yang sangat ganas akibat gambaran berlebih di media. Sebenarnya piranha bukanlah satu-satunya yang mengalaminya. Masih banyak hewan lain yang juga bernasib seperti piranha. Tetapi bagi piranha, reputasi tersebut menjadi sangat sukses.
dan membentuk persepsi umum tentang ikan yang satu ini di habitat aslinya yang dianggap sama dengan apa yang ada di media. Perlu digarisbawahi apabila hal itu demi kepentingan entertain, maka sah-sah saja untuk melebih-lebihkan suatu hal sebagai bentuk cerita fiksi. Sekian dulu video kali ini, terima kasih.